Pesantren Lirboyo, sebuah lembaga pendidikan Islam di Kediri, Jawa Timur, telah menjadi pusat penyebaran ilmu agama Islam dan tempat lahirnya ulama-ulama besar di Nusantara. Pesantren ini terkenal tidak hanya karena pengajaran ilmu agama, tetapi juga karena mampu membentuk pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan karomah atau keistimewaan spiritual dan keberanian yang luar biasa. Tradisi pendidikan di pesantren Lirboyo mengedepankan nilai-nilai keislaman yang mengajarkan kasih sayang, kesaktian, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah-kisah yang tersembunyi di balik dinding pesantren Lirboyo memukau dan menginspirasi banyak orang. Salah satu kisah yang menjadi legenda adalah tentang Gus Maksum, seorang ulama, seorang kiai yang memiliki kelembutan hati dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam kisah tersebut, Gus Maksum berhasil menaklukkan preman paling ditakuti di Jawa Timur hanya dengan kelembutan hatinya, tanpa perlu melakukan perlawanan fisik. Kisah ini menjadi bukti nyata akan kekuatan spiritual seorang ulama yang mampu menundukkan musuh-musuhnya dengan cara yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video ini kita akan membahas kisah karomah dari Gus Maksum Jauhari. Pesantren Lirboyo, sebuah lembaga pendidikan Islam yang terletak di Kediri, Jawa Timur, telah menjadi simbol keberlanjutan tradisi keislaman di Indonesia. Dikenal sebagai tempat lahirnya ulama-ulama besar di Nusantara. Pesantren Lirboyo menawarkan lebih dari sekedar pengajaran ilmu agama. Ia menanamkan nilai-nilai spiritual yang mendalam dan mengasah karakter para santrinya. Salah satu tokoh penting yang dihasilkan oleh pesantren ini adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Maksum. Gus Maksum adalah sosok ulama yang mempesona, tidak hanya karena kesaktiannya, tetapi juga karena kelembutan hati dan kasih sayangnya yang memancar kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren yang penuh keberkahan, Gus Maksum Jauhari tumbuh menjadi figur yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan keajaiban spiritualnya menjadi legenda, memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk meneladani keteladanan dan nilai-nilai yang diusungnya. Gus Maksum, meskipun seringkali dikenal karena kesaktiannya yang luar biasa, namun di balik kekuatannya itu tersimpan sebuah hati yang penuh dengan kasih sayang kepada semua orang. Lahir dari semangat ngaji alam Mbah Manap, pendiri pesantren Lirboyo Kediri, Gus Maksum tumbuh dalam suasana spiritual yang mengutamakan kecintaan pada ilmu agama dan kepedulian terhadap sesama. Semangat ngaji alam Mbah Manap selalu menjadi rujukan utama bagi para santri, termasuk Gus Maksum, yang memperoleh inspirasi dari pendiri pesantren tersebut. Kesaktian Gus Maksum bukanlah sebuah alat untuk memamerkan kehebatan diri. Sebaliknya, kekuatannya digunakan untuk menunjukkan kasih sayang dan kedamaian. Beliau merupakan kiai yang zuhud dan tidak suka berbangga diri dengan kesaktiannya. Bahkan, ketika dihadapkan pada preman-preman yang menakutkan, Gus Maksum tidak pernah menggunakan kesaktiannya sebagai alat intimidasi. Baginya, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk membawa kedamaian dan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Suatu hari,
Sebuah peristiwa menegangkan terjadi di pesantren Lirboyo Kediri ketika seorang preman yang sangat ditakuti di Jawa Timur datang menghadap Gus Maksum. Kedatangan preman tersebut terkait dengan suatu kasus yang melibatkan Gus Maksum secara langsung. Kisah ini bermula ketika Gus Maksum sedang mencari lahan di daerah pegunungan untuk membangun pondok pesantren baru. Setelah berhasil menemukan lahan yang cocok melalui seorang perantara, Gus Maksum langsung mengambil langkah untuk membeli lahan tersebut. Namun, sebelum sempat bernegosiasi tentang harga, tiba-tiba saja Gus Maksum mengurungkan niatnya tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pihak penjual. Keputusan Gus Maksum ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di pihak penjual, yang kemudian menyebabkan terjadinya kericuhan. Saat perantara mengetahui bahwa Gus Maksum mengurungkan niatnya untuk membeli lahan tanpa alasan yang jelas, ia menjadi emosi dan segera menceritakan kejadian tersebut kepada rekannya, yang kebetulan merupakan seorang preman yang sangat ditakuti di Jawa Timur. Dengan membawa pistol, preman tersebut bersama rekannya berangkat mendatangi rumah Gus Maksum. Saat dalam perjalanan menuju rumah Gus Maksum, preman yang membawa pistol itu berkata kepada rekannya dengan nada tegas, "Nanti kalau orangnya itu ribet, langsung tembak kepalanya saja." Hal ini menunjukkan betapa seriusnya preman tersebut dalam menangani situasi tersebut, bahkan dengan ancaman kekerasan. Sesampainya di rumah Gus Maksum, tanpa basa-basi, preman tersebut langsung marah. Sampai dipersilahkan masuk oleh Gus Maksum pun tidak mau. Setelah dibujuk oleh Gus Maksum, preman tersebut pun akhirnya mau masuk rumah. Setelah dipersilahkan masuk ke ruang tamu, Gus Maksum pergi ke dapur untuk mengambilkan minum. Pada saat preman tersebut menunggu Gus Maksum keluar, preman tersebut melihat pertunjukan yang membuat nyali preman saling menciut. Ketika para preman menunggu di ruang tamu, mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang mengagumkan. Murid-murid Gus Maksum sedang melakukan latihan kanuragan, menunjukkan kekebalan mereka terhadap bacokan dan serangan fisik lainnya. Kemungkinan besar, pertunjukan ini menimbulkan ketakutan dan merangsang pikiran para preman, mungkin membuat mereka memikirkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar kekuatan fisik. Selang beberapa saat kemudian, Gus Maksum muncul dari dalam rumah. Yang mengejutkan, ekspresi dan sikap preman yang tadinya garang berubah drastis menjadi sangat kalem. Mungkin kehadiran Gus Maksum dan aura kebaikan yang dia pancarkan berhasil meredakan kemarahan dan ketegangan mereka. Gus Maksum kemudian dengan lembut menceritakan masalah yang terjadi terkait lahan yang mereka diskusikan. Ternyata lahan tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk temannya. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana karena teman Gus Maksum juga tidak jadi membeli lahan tersebut. Penjelasan ini mungkin membuka mata para preman tentang niat baik Gus Maksum dan tujuan sejati dari interaksi tersebut. Hal ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan mereka, di mana pemahaman dan pengertian mulai menggantikan ketegangan dan prasangka yang buruk. Setelah memberikan penjelasan yang panjang lebar, Gus Maksum dengan rendah hati meminta maaf kepada preman tersebut karena belum sempat menemui perantaranya terkait masalah lahan tersebut. Penjelasan yang diberikan oleh Gus Maksum mungkin berhasil membuka mata preman tersebut akan niat baik dan kesalahpahaman yang terjadi. Dengan penuh kerendahan hati, preman tersebut akhirnya menerima penjelasan dari Gus Maksum. Mungkin dia mulai memahami bahwa di balik reputasi kesaktian dan keberaniannya, Gus Maksum adalah sosok yang penuh kebaikan dan kejujuran. Ketika preman tersebut berpamitan untuk pulang, Gus Maksum memberikan sebuah amplop kepadanya. Meskipun awalnya preman itu menolak, Gus Maksum bersikeras dan mengatakan,
tolong ini diterima untuk mengganti uang yang digunakan ke sini. Tindakan ini menunjukkan kemurahan hati dan integritas Gus Maksum, serta keinginannya untuk menyelesaikan segala hal dengan baik dan adil. Akhirnya, preman itu pun pulang. Di tengah perjalanan, preman tadi bercakap dengan anak buahnya. Semisal orang tadi tak tembak kepalanya, apakah pelurunya kira-kira bakal mantul ke saya? Kamu tadi kan sudah saya bilangin, jangan terburu-buru emosi, kata anak buahnya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, kisah ini sungguh mengandung hikmah yang mendalam, menunjukkan bahwa sosok Gus Maksum tidaklah hanya dikenal sebagai seorang ulama yang disegani karena kesaktiannya, tetapi juga sebagai lambang kelembutan dan kasih sayang dalam ajaran Islam. Kesaktiannya bukanlah untuk menakut-nakuti orang lain, melainkan sebagai bentuk nyata dari cinta dan kebaikan terhadap sesama, bahkan kepada mereka yang dianggap sulit atau berbahaya, seperti para preman. Ini membuktikan bahwa kekuatan sejati dari seorang ulama bukan hanya terletak pada kemampuan fisik atau spiritualnya, tetapi juga dalam bagaimana dia menggunakan kekuatan itu untuk menyebarkan kasih sayang dan perdamaian di sekitarnya. Dalam cerita ini, Gus Maksum mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan hati dan keberanian untuk menunjukkan kasih sayang tidaklah pernah kalah pentingnya daripada kekuatan fisik atau kedigdayaan lainnya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.